Hukum pajak dan acara perpajakan. Topik ke-11 dari 50 topik. Pajak dalam APBN. Bagian kedua, pajak tidak sekadar kewajiban. Dengan ditetapkannya tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah serta berubahnya paradigma regulasi pungutan pajak, pajak tidak sekadar kewajiban, tetapi lebih merupakan hak warga negara untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan. Hal tersebut ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Dalam penerimaan pajak pusat untuk jenis pajak penghasilan orang pribadi, PPh-OP, dan pajak karyawan, PPh Pasal 21, terdapat hak pemerintah daerah sebesar 20% sebagai bagi hasil, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 2. Pemerintah daerah memiliki hak sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN. Pendapatan dalam negeri neto hampir 80% diperoleh dari penerimaan pajak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. 3. Dalam penerimaan pajak, diprioritaskan untuk membiayai pelayanan sektor pajak yang bersangkutan. 4. Dalam hal SPT wajib pajak menyatakan lebih bayar, setelah dilakukan pemeriksaan benar adanya, hak kelebihan pembayaran pajak dari wajib pajak tersebut wajib dipenuhi oleh pemerintah. 5. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pungutan pajak harus diatur dengan undang-undang. Bagi hasil pajak pusat kepada daerah, kewenangan memungut pajak menurut filosofi pungutan dibedakan atas dasar objek yang dipungut. Apabila objek pajaknya mobile, ia menjadi pajak pusat dan yang berwenang memungut adalah pemerintah pusat. Sebaliknya, apabila objek pajaknya immobile, hal itu menjadi pajak daerah. Maksudnya, kewenangan yang memungut adalah pemerintah daerah, yaitu provinsi atau kabupaten atau kota. Pembagian kewenangan memungut pajak tersebut memang belum sepenuhnya dilaksanakan. Seiring dengan perubahan tata kelola pemerintahan di Indonesia menjadi otonomi daerah, secara bertahap pajak yang semula sebagai pajak pusat dialihkan menjadi pajak daerah atau setidaknya dibagi hasilkan penerimaannya kepada daerah. Kewenangan pemungutan dan penerimaan pajak yang semula berada di pusat dan dialihkan menjadi wewenang pungutan dan penerimaan daerah, daerah kabupaten atau kota, adalah pajak bumi dan bangunan, PBB, sektor perdesaan dan perkotaan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, BPHTB. Kedua pajak tersebut objeknya adalah tanah dan, atau bangunan, yang tidak berpindah-pindah, immobile, terletak di daerah kabupaten atau kota. Demikian juga pajak penghasilan orang pribadi, PPh-OP, objek pajaknya adalah penghasilan ketika orang tersebut berdomisili di daerah, dan pajak penghasilan karyawan, PPh Pasal 21, yang objek pajaknya adalah penghasilan di tempat mereka bekerja, di daerah. Namun demikian, karena penerimaan PPh-OP dan PPh Pasal 21 masih sangat diperlukan untuk menunjang penerimaan APBN, terhadap penerimaan pajak-pajak tersebut dibagi hasilkan kepada daerah. Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, penerimaan PPh-OP dan PPh Pasal 21 dibagi hasilkan 20% kepada daerah dengan pembagian 8% untuk provinsi dan 12% untuk kabupaten atau kota yang bersangkutan. Peruntukan penerimaan pajak. Pajak adalah sarana untuk membiayai roda pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Jadi, pajak bukan tujuan. Apa artinya pungutan pajak apabila hasil penerimaannya digunakan untuk foya-foya bagi pejabat penyelenggara negara? Oleh karena itu, perlu diatur dengan jelas peruntukan dari penerimaan pajak tersebut. Peruntukan bagi pajak pusat tersirat dalam APBN, penerimaan APBN, kisaran 80% ditunjang dari pajak, yang tiap tahun ditetapkan dalam undang-undang tentunya setelah memperoleh persetujuan wakil rakyat di parlemen, yaitu DPR dan DPD. Untuk pajak daerah, dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah bahwa penerimaan pajak diprioritaskan untuk membiayai sektor pajak yang bersangkutan. Perlakuan SPT lebih bayar. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau Undang-Undang KUP, diberlakukan perpajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melapor pajak terutang melalui mekanisme pelaporan surat pemberitahuan terhutang, SPT. Konsekuensinya, apabila wajib pajak dalam SPT yang dilaporkannya menyatakan lebih bayar, pemerintah,
Dirjen Pajak, atas permohonan wajib pajak harus mengembalikan kelebihan tersebut, tentunya setelah melalui pemeriksaan untuk menguji kebenaran dari SPT tersebut. Undang-Undang KUP menegaskan apabila dalam 12 bulan sejak surat permohonan diterima secara lengkap dan pemerintah tidak memberi suatu keputusan, permohonan kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan. Bahkan, kepada wajib pajak, diberikan imbalan bunga dengan tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan paling banyak sebesar jumlah yang disetujui wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang telah diterbitkan SKP. Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pajak. Terdapat paradigma baru dalam dasar pungutan pajak sejak amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dinyatakan dalam pasal 23A berbunyi, pajak dan pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur dengan undang-undang. Maknanya bahwa pajak tidak boleh dipungut selain dengan undang-undang dan hanya boleh didelegasikan kepada peraturan perundang-undangan. Seperti halnya pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pelaksanaannya ditetapkan dengan peraturan daerah, atau perda, oleh masing-masing daerah, baik daerah provinsi maupun kabupaten atau kota. Ditetapkannya pajak harus diatur dengan undang-undang. Hal ini dimaksudkan agar pungutan pajak, walaupun sangat dibutuhkan untuk membiayai kelangsungan pemerintahan, baik pusat maupun daerah, tetap diupayakan tidak terlalu membebani masyarakat. Karena itu, hak rakyat yang disuarakan oleh lembaga legislatif akan memfilter apakah pajak tersebut benar-benar sejalan dengan tujuan negara, yaitu untuk kesejahteraan rakyat. Pengertian diatur dengan undang-undang, mengandung makna bahwa pajak hanya boleh didelegasikan pungutannya kepada peraturan perundang-undangan saja. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas berikut ini: A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, C. Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, D. Peraturan pemerintah, E. Peraturan presiden, F. Peraturan daerah provinsi, dan G. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan, yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Itulah topik ke-11 hukum pajak dan acara perpajakan untuk membantu pemahaman mahasiswa dan masyarakat umum yang ingin menambah wawasan. Ratusan tutorial ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu komunikasi, ilmu manajemen, ilmu administrasi dan lainnya disajikan di channel Bernard Simamora Tutorial. Video dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video tutorial berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.